Konsep dasar ilmu statika. Statika adalah bagian dari ilmu mekanika teknik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kondisi benda dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Konsep dasar ilmu statika. Statika adalah bagian dari ilmu mekanika teknik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kondisi benda dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Hukum dasar untuk mempelajari ilmu statika ini yang pertama adalah hukum Newton pertama, di mana semua gaya dianggap sama dengan nol. Kemudian hukum Newton kedua menyatakan bahwa gaya adalah massa kali kecepatan. Satuannya adalah Newton. Dan hukum Newton ketiga bahwa gaya aksi sama dengan gaya reaksi yang diberikan. Kemudian dalam statika juga kita kenal ada 4 satuan atau besaran dasar, yaitu panjang, massa, gaya, dan waktu. Sistem satuan yang digunakan ada sistem satuan internasional dan sistem satuan British. Jenis satuan yang pertama satuan pokok, yaitu satuan dasar yang tidak bergantung pada satuan lainnya. Misalnya massa, satuannya adalah kilogram atau gram. Kemudian waktu, satuannya adalah detik atau sekon. Dan panjang, satuannya meter, sentimeter, atau milimeter. Kemudian ada satuan turunan, yaitu satuan yang diperoleh dari satuan pokok. Contohnya kecepatan, turunannya adalah panjang dibagi waktu. Satuannya adalah meter per sekon atau meter per detik. Kemudian ada percepatan, turunan dari kecepatan per waktu. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Dalam statika, satuan yang paling sering dipakai adalah satuan yang mengacu pada satuan internasional, seperti kecepatan, gaya, percepatan, momen, massa, panjang, daya, tekanan, tegangan, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke konsep gaya. Gaya merupakan sebuah vektor. Ada 2 besaran dalam mekanika, besaran skalar dan besaran vektor. Nah, khusus untuk statika kita akan membahas tentang besaran vektor. Vektor ada 3, yang pertama vektor bebas, vektor tetap, dan vektor geser. Vektor bebas misalnya adalah vektor yang aksinya tidak bergantung atau tidak terikat pada satu titik kerja, seperti pada benda yang bergerak rotasi akibat adanya momen kopel atau juga gaya yang bertranslasi atau gerak lurus, seperti yang kita lihat pada gambar. Kemudian ada vektor tetap. Pada gambar dapat kita lihat bahwa titik kerja dipertahankan pada vektor tetap ini. Jika titik kerja berubah, maka gaya yang diberikan juga akan berubah besarnya. Kemudian vektor geser, di mana aksinya vektor yang dalam aksinya mempertahankan garis kerjanya, seperti yang bisa kita lihat pada gambar.